mohon diuraikan sebenarnya hakikat orang-orang fakir, orang-orang miskin atau orang-orang ibnu sabil itu yang bagaimana, Mbak? Terima kasih, Mbak. Ketentuan fakir dan memang di surat At-Taubah orang-orang yang berhak dikasih zakat. Zakat tidak harus dengan harta benda, tapi dengan apa yang diberikan kelebihan pada kita dari Allah. Satu, fakir. Fakir adalah orang yang nggak bisa bergerak. Maksudnya di dalam kehidupannya itu nggak punya saudara, nggak ada yang dimintai tolong. Jadi kalau bertemu dengan seorang fakir seperti itu, berikan yang Anda punya. Agak ada kalanya fakir iman, nggak ada yang ditanya. Fakir harta juga bisa. Jadi sangat luas arti dari fakir. Miskin itu orang yang sudah berjalan tapi belum menemukan yang dia cari, belum mencukupi untuk menuju Allah. Itu yang kita bantu dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi intinya 8 golongan Al-Quran itu untuk urusan iman. Bantu untuk menyebarkan iman dengan segala kemampuan yang diberikan Allah pada diri kita. Kalau surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat 80 itu, hanya diukur dengan harta benda, yakin nggak akan bisa mengajak orang untuk beriman. Seperti misalnya mu'alaf. Bukan berarti mu'alaf itu orang yang dari Kristen menuju ke agama Islam. Bukan. Yang dinamakan mu'alaf itu saudara-saudara kita yang selama ini belum terbimbing imannya, baru masuk ke persaudaraan kita, langsung dirangkul, disayangi. Ya. Kadangkala bertanya yang sudah kita pahami, hormati pertanyaannya. Itu arti penjabaran dari zakat. Kalau pindah agama bukan mu'alaf. Dari masa lalu menuju ke masa depan. Masuk persaudaraan kita. Sambut mereka, sayangi mereka. Warim. Orang yang masih punya hutang dengan keselamatannya. Dengan cara apa kita menolong? Dengan iman kita. Orang tua kita yang sudah meninggal, orang-orang yang pernah menolong kita. Jadi di situ bukan hutang uang, tapi punya hutang keselamatan kepada Allah karena belum bertemu yang membimbing mereka, terus meninggal. Gharim. Sabilillah.
orang-orang yang benar-benar punya niat menuju jalannya Allah. Bantu mereka, arahkan mereka dengan kemampuan yang kita punya. Kalau kita belum bisa menerangkan, ya bawa yang kepada yang bisa. Jadi, untuk sabilillah, urusan bertablek, bawa kejujuran hati kita, bukan ilmu kita. Itu tadi seperti sudah saya utarakan, kalau kita ditanya orang soal iman, yang penting saya sekarang ini hidup saya bahagia, hati saya nggak pernah jauh dari Allah. Lu gimana caranya? Kalau ingin tahu, saya bawa ke pembimbing saya. Simple. Kalau nanti kita utarakan teori-teori, malah mabuk. Kita yang mabuk. Ya. Apalagi urusan ketauhidan itu sangat rawan. Sangat rawan karena ketauhidan kita ini baru muncul. Bisa-bisa kita dicap orang yang sesat. Kalau memang belum menjadi pelaku, hanya merasakan kedekatan hati dengan Allah, ya arahkan ke pembimbing atau telepon saya. Siap. Jadi dalam bertablek, kalau belum jelas imannya, ya cukup membuka hati aja. Kalau saya dulu, awal-awal membuka hati, itu wasilah ke Gus Tubi. Ya Allah, saya jamaahnya Gus Tubi. Mohon dibukakan hati orang ini. Itu pun dengan bahasa hati kita, dengan cara apa? Bimbing hatinya, lurusnya hati. Seperti yang sudah dicontohkan Gus Tubi pada jam 2 minggu yang lalu. Siap. Dan terbukanya hati yang kita buka itu mengikuti yakin kita ke Allah. Kalau kita yakin Allah membuka, yakin terbuka. Tapi kalau kita ragu, saya bisa apa enggak, ya enggak bisa. Sayanya bilang Allahnya. Yang saya tahu, saudaraku semua ya, Gus Tubi selama memerintahkan pada saya apapun tugas, Gus Tubi enggak pernah mengharapkan hasilnya. Yang penting kerjanya. Jadi membuka hati tidak harus membawa saudara baru. Itu haknya Allah. Iman pemberian. Yang penting kita laksanakan. Ikut nggak usah dipikir. Yang penting buktikan kerjanya. Hasilnya terserah Allah. Gus Tubi nggak pernah nuntut. Harus berhasil. Nggak pernah nuntut. Pripun Mas Pur? Iya, Mbak No. Oh, niki pertanyaan tunggal malih Mbak No. Nah, kan Islam kan enten hukum antara halal dan haram, Mbak No. Sedangkan pada Jawa itu kok nggak ada, Mbak No. Ini pripun gitu? Atau Ajaran di Jawa. Al-Quran ada nggak halal haram? Memang ada ayat hurimat alaikum lahmul khinzir wadamu wa ma uhilla li ghairillah. Al-Quran tidak untuk luar, tapi untuk dalam. Jadi haram itu kalau hati kita jauh dari Allah, otomatis haram. Halal, ya kedekatan kita dengan Allah.
Kalau dalam ayat itu memang jelas disebutkan hurimat alaikum lahmul khinzir, diharamkan untukmu daging babi. Kalau ditarik ke ketauhidan, orang yang hanya memikirkan kebutuhan jasad, urusan makan, urusan lemak, makanya di situ disimpulkan dengan babi. Nggak pernah memikirkan keselamatan akhiratnya. Itulah yang disarankan Allah untuk selamat. Karena menghadap Allah itu dengan jiwa. Menyatunya nyawa dan raga. Kalau hanya raga aja, di saat mati ya busuk raganya. Sedangkan jiwanya nggak pernah diserahkan ke Allah. Ya gentayangan, sukmanya. Wadamu diharamkan makan darah. Darah saudaranya. Jadi di situ hidupnya, kalau bahasa Jawa jagane menungso. Bahasa Indonesia jagane itu apa? Mengharap belas kasih dari saudara. Misalnya, saya ke rumah Pak Aryo. Wah, ini nanti saya ke rumah Pak Aryo, biar dikasih makan. Lumayan mengurangi uang warung. Nah, itu makan darah. Mencari keuntungan dari saudara. Padahal kasih Allah punya. Itu makan darah. Merugikan saudaranya. Nggak boleh mana ya? Ya nggak boleh. Kalau Padahal saya berharap itu Om Gusti ngasih duit sama saya loh. Nggak boleh ya? Saya mengharap Gusti mengasih duit ke saya. Asli itu saya berharap itu Om Gusti ngasih duit sama saya tuh. Kalau Gustinya bagusnya hati ya nggak apa-apa. Karena Gusti Allah oke ya Bano ya. Bano. Semua mengharap uang Bano. Halo Bano. Iya. Iya. Assalamualaikum Bano. Waalaikumsalam. Ibu siapa ini? Dikabari Bano. Ya, dari Madura. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saking puger, Mbah. Oke, istrinya Mas Fran. Puger, Jember. Monggo, Mbak. Nggih. Bahasa Indonesia, Mbak. Niki kita saged, Mbah. Bahasa Nggih, Indonesia. niki kita saged. Niki masih. Assalamualaikum, Mbak. Nggih, waalaikumsalam, Mbah. Baru niki Mbah saged. Nggih, Mbah, ngomong bahasa nggih, Mbak. Ngono teng nggih. Baru dari laut. Kita ini ngerti. Salam. Salam rahayu sama harap. Rahayu. Nggih, Mbah, kula badhe saya mau nanya, Mbah. Ya, silakan. Ya. Putus-putus suaranya sampean, Mbak. Ini suara saya enggak putus-putus, Mbah. Lancar. Berarti sinyal di tempat Mas Fran yang agak kacau. Oh iya, Mbah. Ini sudah lama mau saya tanyakan. Ya, silakan. Iya, Mbah. Tentang saya dulu sering ya, Mbah, ngirim doa bahasa Arab ke almarhum orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Itu yang sering saya berdoa itu waktu saya kan aktivitas sholat wajib 5 waktu itu, Mbah. Iya. Jadi kenapa sekarang saya bukan untuk berniat menjauh, tapi kenapa saya menuju ke Allah ini tanpa sholat 5 waktu dan selalu pikiran saya itu saya sandarkan ke Allah juga untuk menghadapi di dunia ini, Mbak ya.
merasa bahagia, juga merasakan almarhum saya, bapak saya itu senang, Pak. Iya. Itu saya alamin dari mimpi senangnya itu, Mbak. Tapi ya itu, Mbak, ini ke Allahnya ini di mana, Mbak? Kalau saya itu sudah yakin untuk saya sandarkan hidup mati saya, kapanpun juga saya sudah ridho ikhlas di hati saya, Mbak. Terus kelakuan saya itu saya apa ya, bilang ke Allah itu untuk jaminan karena saya hidup di dunia atas lantaran dari orang tua saya, Mbak. Jadi kelakuan yang saya jaga, Mbak. Jadi jarang untuk mengirim doa bahasa Arab yang saya ucapkan di mana, Mbak? Tidak salah ini ke Allah, Mbak. Enggak apa-apa. Memang orang Puger bukan orang Arab. Seandainya Mas Fran berdoa bahasa Arab, yang penting hatinya yakinnya ke Allah. Bahasa itu enggak penting. Yakinnya ke Allah itu yang penting. Tapi Iya. Kalau dalam Al-Quran sering saya utarakan yang bisa untuk mensyafaati, menolong ahli kubur itu iman anak turun. Memang yang menghidupi kita Allah, yang membesarkan kita Allah. Tapi kan ada perantara, orang tua kita. Otomatis kita itu jariah dari orang tua. Yang diharapkan orang tua kita yang sudah meninggal, nenek moyang kita semua adalah iman anak turun. Di situ kalau punya turunan yang iman, otomatis terputus siksa kuburnya, diangkat ke surganya Allah. Itu secara otomatis. Jadi berdoa dengan bahasa apapun silakan. Tapi yakinnya ke Allah jangan dihilangkan. Tapi yang lebih tepat dengan bahasa yang kita mengerti. Bahasa Jawa. Kalau orang Madura ya bahasa Madura. Soal Mas Fran, sekarang nggak melakukan sholat 5 waktu, itu semua jangan karena saya, tapi jujur hatinya Mas Fran, walaupun tidak melakukan 5 waktu, tapi hati tetap bahagia dan tidak pernah jauh dari Allah, ya saya persilakan. Jadi saya nggak pernah menyuruh saudaraku semua untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Bisa dipahami, aturan ya? Iya, Mbak. Sangat-sangat bisa, Mbak. Bisa. Jadi intinya satu kali lagi ya, Mbak. Jadi kebahagiaan itu yang saya rasakan habis ketemunya ketauhidannya Mbak No ini juga Gus Tubi. Juga membimbing istri, juga anak. Sifat-sifat saya yang marah itu sudah mulai merasa hilang, Mbak. Jadi semua aku serahkan ke Allah. Jadi itu saya merasakan itu nikmatnya hidup keluarga saya, Mbak. Itu. Tapi saya masih ragu dalam keadaan apa iblis ini mau menyesatkan saya sampai saya ini meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi saya membedakan, membandingkan mulai umur istilahnya itu umur 17 sampai umur 40 baru sekarang ini ketemu Mbah No juga Gus Tubi. Kebahagiaan yang datang ini, Mbak. Jadi merasa dekatnya sama Allah ini baru ketemunya panjenengan sama Gus Tubi, begitu, Mbak. Ya memang ajaran Gus Tubi banyak yang menerjang tradisi-tradisi lama. Tapi setelah bertemu langsung, dibuka hati, ternyata keberanian kita untuk menerjang
itu semakin membawa kebahagiaan kita, membawa yakin kita, bahwa yakin selamat dunia akhirat kita. Jadi untuk kelanjutannya, Mas Fran, tetap jaga persaudaraan, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Itu aja. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Di sekolah diambil ya. Mas Fran ini dulu sebelum kenal saya, setelah ayahnya meninggal, dia ingin ikut meninggal. Merasa kehilangan seorang panutan. Itu ceritanya. Dan sering marah-marah ke keluarganya. Kiri kanan udah biasa. Mabuk. Jadi nggak ada yang membimbing kelanjutan hidupnya. Ya Alhamdulillah, Allah mentakdir, kenal saya, dan saya arahkan ke Gus Tubi, menemukan jati diri, kebahagiaan dalam hal keluarga dan hatinya. Jadi Mas Fran sempat terpuruk, ingin mati aja, nggak kerja lama. Sekarang udah kerja lagi. Begitu Mas Fran ya? Iya. Ya, terima kasih Mbak. Gitu aja dulu Mbak. Alhamdulillah bisa ngobrol sama saudara-saudara dunia akhirat. Iya. Sebenarnya pingin Mbak, tapi nggak bisa juga, HP-nya kurang canggih Mbak. Nanti minta Ngapunten, saudara sedaya. Oke. Untuk saudaraku semua yang melewati daerah Jember, dipersilahkan untuk singgah di rumahnya Mas Fran, Puger, dekat dengan laut. Amin. Amin. Iya. Ya, Salam apapun kenal yang mau mau. di Jember, untuk saudaraku mampir di rumah saya. Kebetulan Busnul ke Jember ini di Tanggul, tapi nggak bisa mampir, Pak Pran. Oh, iya, iya Bu. Bu Isnul ya. Berita untuk Mas Fran, ada wacana untuk membuka ngaji di Jember. Tinggal menunggu ketempel dari Gus Tubi. Amin. Nggih, Mbak. Amin, amin. Amin. Mau tanya Mbak No tiba wis ditutup. Belum Pak Jali. Oh, ya Rahayu Mbak No. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya masalah Quran surat Al-Jum'at itu loh Mbak. Yang ayat 9. Kita nudiani sholati fil yaumi jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Itu. Ya. Maksudnya secara ketauhidan atau keimanan gimana Bang? Terangannya gitu. Sering saya terangkan, kita nudiani sholati fil yaumi jum'at. Jadi iman kita itu perlu dicas. Kalau era Rasulullah itu di hari Jumat, itu waktunya ngecas iman. Idza nudiya li sholat fil yaumi Jumat. Sholat itu kan untuk meluruskan tujuan hidup kita untuk menghadap Allah. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk memperkuat persaudaraannya di hari Jumat. Kalau aktivitas sehari-hari bisa ditinggalkan, tinggalkan untuk ngecas iman kita. Kebetulan di daerah Bali, saya waktu kumpul sekali malam Sabtu, usahakan untuk berkumpul dengan saudara.
Di situ jangan memandang kualitas manusianya, tapi lebih pandanglah kebersamaan, persaudaraan. Dan setiap Suaranya berisik yang lain. setiap Rasulullah di hari Jumat ada perkumpulan persaudaraan. Di situ Rasulullah memberikan tausiah. Makanya ditiru dengan sholat Jumat ada khutbah. Monggo Gus, aku jenengan.